Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 13 Januari 2024 dengan tema Petualangan Hidup yang Hebat. Saudaraku, sampai saat ini banyak orang yang merasa tidak punya kesempatan besar untuk memiliki petualangan hidup yang hebat. Karena banyak orang merasa bahwa hidup mereka gagal. Gagal jadi ibu rumah tangga, gagal jadi pebisnis, gagal jadi mahasiswa, dan banyak lagi yang lain-lain. Apalagi kalau mereka sakit-sakitan, mereka merasa berpenampilan buruk di mata manusia. Apalagi kalau mereka melewati tahun-tahun di mana mereka direndahkan, dan mereka mendapat label yang buruk dari keluarga atau orang-orang di sekitar mereka. Mereka merasa mereka bukan siapa-siapa. Mereka tidak punya apa-apa. Padahal saudaraku, sesungguhnya mereka memiliki Allah Bapa yang sangat-sangat mengasihi mereka. Sejatinya apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, kita tetap bisa memiliki petualangan hidup yang hebat. Yang kehebatannya tidak dapat dinilai oleh mata manusia, tetapi dinilai oleh Allah. Petualangan yang hebat itu adalah petualangan hidup orang yang dinikmati oleh sang pemilik kehidupan itu sendiri. Saudaraku, manusia seperti kita yang memiliki kehidupan yang berjalan bersama dengan Tuhan, itu akan dinikmati Tuhan dan akan terus dilanjutkan sampai di kekekalan nanti. Ayo saudaraku, mulai dari hari ini dengan semangat hidup yang baru, apapun kondisi kita. Jangan anggap dirimu tidak berharga karena penilaian manusia lain. Kita berharga di mata Tuhan. Kita punya kesempatan untuk hidup dengan berkualitas, saudaraku. Kita berkesempatan memiliki hidup yang hebat. Kesempatan hidup untuk membangun kehidupan yang sangat berkualitas. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sewaktu kita masih memiliki anugerah, yaitu waktu itu sendiri, kita masih bernafas, kita masih hidup, kita masih punya momentum atau kairos, maka kita lakukan apa yang Allah kehendaki saja. Jadi petualangan hebat kita itu ketika kita melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita masing-masing, dan kita selesaikan saja pekerjaan Allah di dalam hidup kita yang Dia titipkan. Karena Allah pasti menitipkan mandat khusus kepada pribadi lepas pribadi ketika kita hidup di muka bumi ini. Maka yuk kita berjuang menemukan apa yang Allah kehendaki kita lakukan. Kita berjuang menyelesaikannya. Dan pada akhirnya saudaraku, setiap orang akan harus memilih haus akan Allah atau haus akan dunia. Haus hidup suci atau haus untuk melakukan hal-hal yang memuaskan diri sendiri. Jadi di dalam setiap momentum ada kesempatan untuk melakukan kehendak Allah atau menolaknya. Namun kalau kita memandang Tuhan, maka kita melihat apa yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dari hal ini kita mengalami proses kepenuhan Allah, saudaraku. Kebiasaan hidup melakukan kehendak Bapa itu membuat kita menjadi pribadi yang berkodrat ilahi. Dan Yesus Tuhan kita sudah berhasil mencapai di titik itu. Maka Dia menjadi aitios, pokok keselamatan.
Dia menjadi penggubah. Dia yang mengubah hidupmu dan hidupku kalau engkau dan saya, saudaraku, mau mengikuti jejak Tuhan Yesus. Jadi, saudaraku, keselamatan yang dikerjakan Yesus pada intinya itu untuk mengubah hidupmu dan hidupku. Dia modelnya, kita berjuang mengikutinya. Maka hidupmu dan hidupku akan berubah. Dan sampai di pada penghujung akhir hidup kita, kita berkenan di hadapan Bapa. Jadi, jangan pernah dengar jika iblis berkata di telingamu, engkau tidak berguna, engkau tidak berharga, Allah melupakan dirimu. No, jangan didengar, saudaraku. Yang benar adalah kau dan saya berharga di mata Allah, dan Allah sangat mengasihi kita. Kita masih punya kesempatan untuk menjadi orang hebat di hadapan Allah. Jadi jangan hanya mengaminkan ya renungan ini, tetapi responilah dengan baik. Dengan cara apa? Berubahlah hidupmu. Berubahlah sungguh-sungguh. Miliki niat yang kuat untuk aku tampil menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berpetualang di dalam hidup ini untuk membahagiakan hati Bapakku. Ingat perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 20 dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Saudaraku, pernyataan ini sebenarnya memuat panggilan supaya kita memiliki hidup yang luar biasa. Lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Lebih dari tokoh-tokoh agama samawi. Maka jangan padamkan suara Tuhan ini. Di sisa umur hidup kita, jadikanlah hidup ini bernilai. Agar menjadi petualangan yang hebat. Kita mulai dengan berjalan dengan Tuhan setiap hari. Setiap pagi kita mulai bersama dengan Tuhan. Kita belajar untuk terus haus akan Tuhan. Rindu untuk berubah hidup kita. Maka kita pasti akan mendapatkan konfirmasi dari Roh Kudus. Tuhan itu hidup, saudaraku. Tuhan itu nyata. Walau di dalam penilaian dunia hidupmu dan hidupku mungkin tragis. Kita kadang memilih di mata dunia, pilihan-pilihan yang kita pilih adalah pilihan-pilihan yang bodoh. Tetapi percayalah, tidak menjadi tragis dan tidaklah bodoh apa yang kita lakukan kalau kita mengungsi ke Tuhan. Kalau kita mau memanjakan perasaan Tuhan. Sebab ingat saudaraku, Tuhan berkuasa mengubah tanah liat menjadi bejana yang indah. Tuhan berkuasa mengubah hidupmu dan hidupku. Maka ambil komitmen hari ini. Jangan tidak berubah. Berubahlah dengan pembaruan di dalam Tuhan. Sehingga engkau akan mencapai tingkat rohani yang tinggi. Terus sampai kita berkenan di hadapan Allah. Selamat berjuang, saudaraku. Andalkan Tuhan hari ini. God bless you.